Hai, kembali lagi di sini bersama aku, Alvina, dan sekarang kita akan bahas tentang tenses kelima. Apa itu tenses kelima? Yaitu simple past. Jadi kemarin pada hari pertama kita udah membahas tentang simple present, lalu dilanjut dengan present continuous, dilanjut lagi dengan present perfect, dan yang terakhir lagi kemarin ada present perfect continuous, dan sekarang yang kelima adalah simple past. Jadi apa sih simple past itu? Oke, simple past adalah suatu kejadian yang ada pada masa lampau. Jadi di sini fungsi dari simple past adalah menyatakan atau membuat kalimat yang kalimatnya itu kejadiannya itu terjadi pada masa lampau. Bedanya dengan simple present adalah kejadian yang terjadi pada saat ini. Oke, fungsi selanjutnya dari simple past adalah untuk menyatakan suatu kebiasaan. Tetapi kebiasaan itu ada pada masa lalu. Jadi kebiasaannya itu udah selesai, maksudnya udah nggak berlaku lagi pada saat ini, tapi dulu itu terbiasa atau kebiasaannya sering dilakukan. Kemarin di simple present ada juga fungsi yang menyatakan habitual repetition atau kebiasaan, tapi pada saat ini kebiasaan itu masih dilakukan atau masih berlaku. Lalu juga ada fungsi selanjutnya adalah untuk menyatakan suatu kebenaran umum atau general truth. Kemarin di simple present juga ada, tapi kalau di simple past ini gunanya untuk menyatakan kebenaran umum yang sifatnya pada masa lalu. Contohnya, Netherlands colonized Indonesia, yang artinya Belanda menjajah Indonesia. Karena menjajahnya itu pada masa lampau, yaitu dulu, jadi kita menggunakan simple past. Oke. Di sini sudah ada keterangannya, yaitu kejadian yang terjadi pada masa lampau. Jadi seperti itu. Contohnya kemarin aku tidur. Itu juga contoh dari simple past. Ini ada simple past dibagi menjadi dua jenis kalimat, yaitu verbal dan nominal. Verbal yaitu kalimat untuk menyatakan pekerjaan atau aktivitas. Dan pada kalimat verbal ini menggunakan verb 2. Kita ke contoh yang pertama, di sini ada kalimat positif. I helped you yesterday. Di sini ada I yaitu subjek dan diikuti oleh verb 2. Di sini contohnya helped. And then ada you sebagai objek dan yesterday sebagai keterangan waktu. Yang artinya aku membantumu atau menolongmu kemarin. Jadi di sini untuk memberitahu bahwa I itu si subjek, help you membantumu itu pada saat kemarin. Di sini kita jangan lupa menggunakan verb 2. Dan pada tense ini simple past, di sini tidak ada pembedaan untuk si verb ini untuk subjek ini. Tidak seperti di simple present kemarin yang ada verb 1 dan verb SIS, di simple past ini hanya terdapat verb 2. Jadi untuk semua subjek baik itu noun plural atau noun singular atau I, you, we, they, she, he, it, mereka sama-sama menggunakan verb 2. Contohnya di sini I helped you yesterday. Kalau misal subjeknya diganti she, dia juga tetap jadi helped. She helped you yesterday. Oke, next di sini ada kalimat negatif. She did not or didn't help you. Jadi not itu diletakkan setelah did. Di sini kita memunculkan did sebagai auxiliary, sebagai kata kerja bantu untuk memberi kata tidak, untuk memaknai kata tidak pada simple past. Jadi yang dipakai itu did. Kalau di simple present kemarin kita ketemu apa? Ketemu do sama just untuk kalimat negatif. Di sini di simple past kita bertemu did. Jadi she did not atau bisa juga disingkat menjadi she didn't help you. Nah, ini tadi padahal di kalimat positif menggunakan verb 2 ya, tapi kalau udah masuk kalimat negatif, helped ini menjadi verb 1 karena sudah diwakilin oleh did ini sebagai keterangan simple past-nya. Jadi she didn't help you. Jadi udah nggak jadi helped, tapi kembali lagi ke verb 1 yaitu help. Yang artinya dia tidak menolongmu. Maksudnya tidak menolongmu ini kapan? Sudah beberapa hari yang lalu mungkin, sudah kemarin. Pokoknya udah tidak terjadi pada saat ini. Next, di sini ada kalimat interrogative. Did they help you? Ini cara buat kalimat interrogatif adalah meletakkan did itu di awal kalimat and then diikuti oleh subject. Di sini ada did they. Lalu kita pakai lagi verb 1. Jadi verb 2 udah nggak berlaku ya di kalimat
interrogatif seperti di kalimat negatif tadi, kembali ke verb 1. And then lanjut ke objek. Did they help you? Artinya, apakah mereka menolongmu? Oke, itu tadi contoh penggunaan kalimat verbal pada simple past. And then next, di sini ada kalimat nominal. Kalimat nominal di sini tidak memberikan suatu aktivitas atau kegiatan di dalamnya, tapi ada yang namanya apa? 3 anak. Adjective, noun, dan adverb. Nih. Dan di sini di nominal kita menggunakan to be. To be yang dipakai yaitu was atau were. Kalau kemarin di simple present ada to be berupa is, am, are, tapi di simple past ada to be berupa was, were. Dan was ini untuk apa saja? Was untuk subjek berupa I, she, he, it, dan Joe atau nama orang atau kata benda tunggal. And then for were, ini di sini untuk subjek berupa you, they, we, Joe, and Max atau kata benda jamak. Contoh kalimat positifnya, I was a diligent student, yang artinya aku adalah seorang murid yang rajin. Tapi dulu, sekarang mungkin udah nggak rajin, rajinnya dulu. Sini kita lihat di sini ada subjek berupa I, diikuti oleh was, diikuti oleh a diligent student atau seorang murid yang rajin. Itu masuknya ke noun atau kata benda. And then untuk kalimat negatif, they were not happy. Not diletakkan setelah to be. To be di sini yang dipakai were. Kenapa? Karena subjeknya berupa they. They were not happy, yang artinya mereka tidak senang. Tapi mereka tidak senangnya itu dulu. Mungkin mereka sudah senang sekarang. Karena yang dimaksud di sini adalah kejadiannya yang pada saat dulu, yang dimaksud itu dulu. Okay, and then the last, there is interrogative sentence, kalimat interrogatif, yaitu was she in the class, yang artinya apakah dia ada di dalam kelas, tapi menanyakannya pada saat menanyakannya ini, yang dimaksud adalah di dalam kelasnya itu waktunya yang lalu, waktu lalu, mungkin kemarin, mungkin tadi malam. Pokoknya dia tidak yang dimaksud itu tidak saat ini. Yang dimaksud bukan pada saat sekarang, tapi masa lalu karena menggunakan was, yaitu to be dari simple past. Oke, di sini juga ada time signal atau kata keterangan waktu yang dipakai pada tense simple past. Ada yesterday, yaitu kemarin, 2 days ago, 2 hari yang lalu, last month, atau bulan lalu. Kalau di sini juga bisa diganti menjadi 3 days ago, 3 hours ago, 3 jam yang lalu. Pokoknya yang kalau pakai ago ini menunjukkan arti lampau, yang lalu. Dan juga last month atau bisa juga diganti last year menjadi tahun lalu dan seterusnya. Jadi seperti itu contoh penggunaan simple past di sini tenses kelima yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang sudah terjadi pada masa-masa lalu. Dan di sini biasanya digunakan untuk telling story atau menceritakan kembali, menceritakan ulang suatu kejadian yang waktu itu sudah pernah dilakukan. Jadi seperti itu. Thank you very much for watching this video and see you to the next tenses.